Pria ini selalu menggunakan satu peluru di setiap misinya. Kali ini targetnya berada di dalam kereta berkecepatan tinggi yang melaju 500 km per jam. Pertama, ia menggunakan skop pengukur jarak untuk memastikan posisi target. Jaraknya 1240 meter darinya. Ia lalu menghitung arah angin, kecepatan, hingga kelembapan dan menyesuaikan lintasan tembakannya. Setelah itu memasukkan satu peluru, mengatur pelatuk, dan menunggu sasarannya. Untuk menjaga jarinya tidak mati rasa, ia terus melakukan latihan tangan. Tak lama kemudian, kereta itu mendekat. Ia menyesuaikan skop dan mengunci bidikan ke arah target. Namun tepat saat hendak menarik pelatuk, seorang gadis kecil berdiri di sebelah target. Ia menggeser arah senjatanya. Begitu kereta memasuki terowongan, ia menarik pelatuk. Hanya dengan satu tembakan, misinya selesai. Beberapa hari kemudian, rekannya datang dan menunjukkan rekaman kejadian. Ia juga memuji kemampuannya, tapi pria itu tidak merasa bangga sedikit pun. Ia sudah merasa lelah dengan pekerjaan itu dan memutuskan untuk pensiun. Namun begitu CIA mengetahuinya, mereka segera mengirim agen untuk membujuknya. Tapi ia tetap teguh pada keputusannya dan tetap menolak. Beberapa hari kemudian, ia pergi mengisi bahan bakar speedboat di dermaga dan berniat bertemu teman lamanya. Tapi saat hendak membayar di kasir, ia menyadari bahwa kasirnya seorang wanita baru yang tak ia kenal. Setelah membayar, ia menuju kapal mewah milik temannya yang bernama Tom. Di sana, Tom memberinya peringatan bahwa ia harus lebih berhati-hati karena orang yang dibunuh ternyata bukan kriminal, melainkan seorang ahli biologi berpangkat tinggi dan CIA sudah membohonginya. Tom lalu memberikan kontak baru, namun yang tidak mereka sadari, seluruh percakapan itu disadap oleh CIA. Saat kembali ke speedboat, pria itu menemukan hal aneh pada indikator bahan bakar. Ia memeriksa dan ternyata ada mikrofon tersembunyi di bawah kemudi. Pria itu menyadari wanita di kasir itulah yang menaruhnya. Dia kembali ke tempat kasir tanpa mengatakan apapun menyerahkan mikrofon itu. Ia tahu wanita itu bekerja untuk CIA. Saat itu juga direktur CIA memberi perintah untuk menghabisinya. Setelah bertahun-tahun dilatih, begitu ia tak lagi berguna, maka ia juga tak berhak hidup. Malam harinya pesan peringatan muncul di ponselnya. Seseorang telah membobol masuk ke rumahnya. Pria ini selalu menggunakan satu peluru di setiap misinya. Kali ini targetnya berada di dalam kereta berkecepatan tinggi yang melaju 500 km per jam. Pertama, ia menggunakan skop pengukur jarak untuk memastikan posisi target. Jaraknya 1240 meter darinya. Ia lalu menghitung arah angin, kecepatan, hingga kelembapan dan menyesuaikan lintasan tembakannya. Setelah itu memasukkan satu peluru, mengatur pelatuk, dan menunggu sasarannya. Untuk menjaga jarinya tidak mati rasa, ia terus melakukan latihan tangan. Tak lama kemudian, kereta itu mendekat. Ia menyesuaikan skop dan mengunci bidikan ke arah target. Namun tepat saat hendak menarik pelatuk, seorang gadis kecil berdiri di sebelah target. Ia menggeser arah senjatanya. Begitu kereta memasuki terowongan, ia menarik pelatuk. Hanya dengan satu tembakan, misinya selesai. Beberapa hari kemudian, rekannya datang dan menunjukkan rekaman kejadian. Ia juga memuji kemampuannya, tapi pria itu tidak merasa bangga sedikit pun. Ia sudah merasa lelah dengan pekerjaan itu dan memutuskan untuk pensiun. Namun begitu CIA mengetahuinya, mereka segera mengirim agen untuk membujuknya. Tapi ia tetap teguh pada keputusannya dan tetap menolak. Beberapa hari kemudian, ia pergi mengisi bahan bakar speedboat di dermaga dan berniat bertemu teman lamanya. Tapi saat hendak membayar di kasir, ia